kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Langsung saja kita akan membahas topik hari ini, beringin panas karena Munas. Saya mau ke Bang Zainal dulu nih. Tadi dikatakan oleh Pak Fadel katanya tidak ada dasarnya permintaannya, tapi sebetulnya apa sih yang menjadi dasar Anda mendesak bahwa pelaksanaan Munas harus segera dilaksanakan tahun ini? Gini, dasarnya adalah penegakan konstitusi. Jadi semua organisasi itu kan dipandu oleh satu kesepakatan yang bernama anggaran dasar, anggaran rumah tangga alias konstitusi. Nah, konstitusi ini kan merupakan satu dalil kepastian hukum yang tidak terbantahkan. Nah, itu. Nah, terkait dengan Munas yang ini bukan didesak, diminta dilakukan secara reguler. Karena berdasarkan anggaran dasar kita, anggaran dasar Golkar pasal 30 ayat 2 butir A mengatakan bahwa musyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Jadi logikanya kalau Abu Rizal Bakri terpilih pada tanggal 8 Oktober 2009 di Pekanbaru, berarti 8 Oktober 2014 berbasiskan konstitusi tadi, dia selesai tanggal 8 kemarin. Itu dasarnya. Nah, kemudian karena ini ada dinamika politik, ya makanya tagline metode beringin panas karena Munas sebenarnya bukan panas karena sekedar Munas yang diperdebatkan itu. Ada beberapa dinamika politik nasional yang mendorong pelaksanaan Munas Golkar menjadi niscaya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau internal ya. Internal saya selesaikan dulu bahwa kubu Abu Rizal Bakri menggunakan landasan rekomendasi. Ada rekomendasi 10 butir di Munas, di poin 5 itu mengatakan, ini saya bawa. Nomor 5 ya, agar musyawarah Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014, ini kan 2009, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai dipandang perlu memperpanjang masa jabatan pengurus hingga tahun 2015. Jadi ini kan rekomendasi ini bahasanya sangat bersayap, sangat cair, dipandang perlu. Jadi mungkin kalau dipandang perlu bagi Fadil Muhammad, insya Allah ya kan? Mungkin begitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada kata apabila agar musyawarah jadi gini, dipandang perlu, jika dipandang perlu. Nah, begitu. Tapi mengapa Anda dan rekan-rekan tetap kekeh begitu bahwa musyawarah nasional ini harus diselenggarakan tahun depan sesuai dengan rekomendasi Munas di Riau lalu? Iya, yang kekeh itu bukan saya dan kawan-kawan, tapi itu adalah keputusan organisasi kita. Yang perlu dicatat adalah pertama, instansi pengambilan keputusan tertinggi di organisasi kita itu adalah di musyawarah nasional. Termasuk produknya salah satu adalah anggaran dasar rumah tangga. Nah, di dalam musyawarah nasional yang kemarin dilaksanakan di Riau itu pada tahun 2009 ada pembicaraan khusus tentang Munas yang tidak pernah dibicarakan pada Munas-Munas sebelumnya. Ya, makalah kemudian keluar rekomendasi nomor 5 itu yang menyatakan bahwa perlu, ya, dipandang perlu untuk melaksanakan Munas pada tahun 2015. Nah, semangat yang waktu itu muncul pada saat Munas itu adalah bahwa salah satunya yang penting ya, ini kita cross check kepada semua orang yang hadir pada saat itu, termasuk steering committee, dan saya juga adalah waktu itu steering committee. Jadi pertanyaan awalnya adalah apakah memang Munas itu harus dilaksanakan pada bulan Oktober? Terus kemudian kedua, kenapa pada bulan Oktober? Apa yang melatar belakanginya? Nah, ternyata bulan Oktober itu adalah hanya sekadar hari ulang tahun kita. Ya, jadi tidak sesuatu yang sakral juga pada bulan Oktober. Nah, kemudian dikaitkan dengan apakah setiap kepengurusan itu, ya, karena momentum politik kan semua terjadi di bulan antara Juli bulan Oktober. Di situ pemilihan legislatif dan pemilihan presiden juga. Nah, partai bekerja selama 5 tahun menghadapi momentum politik itu, tapi setelah itu dia selesai.
Nah makanya waktu itu ada gagasan, termasuk semua peserta, dan saya kira saya mengkonfirmasi Pak Yusuf Kala pada saat itu juga salah satu yang mengatakan itu perlu. Ya. Jadi bahwa satu kepengurusan itu baiknya kita selesaikan setelah hak dan kewajibannya itu selesai. Jadi kewajibannya untuk bekerja menghadapi pemilu legislatif dan presiden, tapi pada saat itu kemudian haknya ikut menentukan hasil dari pemilu itu juga ikut. Nah makanya kemudian muncul pada saat itu gagasan untuk periode ini itu dilaksanakan Munasnya 2015. Oke, Mas Duli, tapi bukankah di situ juga dikatakan bahwa untuk mengantisipasi apabila Pilpres dilakukan 2 putaran. Nah, tapi ketika Pilpres sudah lewat dan ternyata tidak dilakukan 2 putaran, bukankah ini seharusnya kembali lagi ke format awalnya begitu? Saya kira itu kan tafsir, nggak ada yang jelas di situ dikatakan bahwa alasan itu dibuat karena Pilpres 2 putaran. Di situ tadi kalau kita lihat letterleh itu agar musyawarah Partai Golkar tidak terganggu dengan agenda pemilihan presiden dan wakil presiden yang dapat mengancam soliditas dan sebagainya, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Munas. Jadi nggak ada kaitan dengan Pilpres putaran pertama, putaran kedua. Nah, alasan yang berkembang atau latar belakang yang tadi itu yang saya katakan yang menguat kenapa pada akhirnya itu dilaksanakan. Oke, Saya mau jelaskan. Sedikit? Ya sedikit saja, bahwa yang disebutkan tadi agar musyawarah tidak terganggu adanya Pilpres itu kan terjawab. Golkar sendiri tidak punya capres, tidak punya cawapres, jadi tidak ada alasan agar tidak terganggu. Memang tidak terganggu. Kalau terganggu baru dipandang perlu. Jadi tidak ada yang dipandang perlu. Jadi tidak ada yang mengganggu Tidak sebetulnya. ada. Lagian rekomendasi itu kan saran tindak, disarankan. Tadi dibilang gagasan. Nah seharusnya kalau itu untuk memperpanjang 2015, seharusnya rekomendasi dibawa masuk di dalam sidang. Atau di Rapimnas berikutnya untuk merubah anggaran dasar supaya kuat. Ini tidak dilakukan. Sehingga rekomendasi berdiri tetap sebagai rekomendasi, berada di bawah level anggaran dasar. Oke, baik. Mas Jayadi, Anda melihatnya bagaimana nih? Ada yang berdasarkan ADART dan juga ada yang berdasarkan Munas tahun 2009. Rekomendasi Munas tahun 2009. Anda melihatnya bagaimana ini? Mana yang lebih kuat sebetulnya? Ya dua-duanya kan bisa, kalau kita lihat kan dua-duanya bisa punya tafsir masing-masing begitu ya. Maka kemudian pertarungannya bukan di level hukumnya jadinya, bukan di level konstitusionalnya, di level politiknya di pertarungannya. Karena secara hukum dua-duanya sah. Ya dua-duanya bisa menyatakan sah gitu ya, dengan apa namanya kekuatan masing-masing begitu. Maka kemudian siapa yang menjadi pemenang menjadi persoalan politiknya. Jadi pertarungan antar kelompok yang ada di dalam Golkar. Dan kita tahu bahwa saat ini bahwa Golkar ini kan banyak sekali faksinya. Dan biasanya faksi Golkar belakangan itu lebih banyak karena personalitas ya, lebih terkait dengan faktor personal gitu. Nah, belakangan ini selama 2014 terutama yang mengemuka itu kalau kita lihat pertarungan 3 faksi. Faksi Akbar Tanjung, faksi Pak Ical, dan faksi Yusuf Kala gitu. Cuman masalahnya faksi Yusuf Kala berada di luar, ya, tidak secara formal berada dalam Golkar. Atau paling tidak punya kekuatan struktural sekuat Akbar Tanjung dan Abu Rizal Bakri. Nah, dua faksi ini menariknya kemudian bersatu, sehingga menjadi sangat kuat di situ. Nah, karena dua faksi ini sangat kuat, akibatnya tafsir terhadap Munas 2015 menjadi secara politik lebih kuat karena didukung oleh kelompok politik yang lebih kuat. Itu yang menyebabkan saya kira kelompok seperti kelompoknya Pak Jainal menjadi belakangan makin mulai kehilangan waktu gitu, mulai kehabisan waktu. Kan harusnya kan 8 Oktober ya Bang ya. Kalau menurut tafsir anggaran dasar dari Bang Jainal. Tapi 8 Oktober sudah lewat. Dan Munas itu nanti kan 2015 awal, jadi waktunya tinggal 2 bulan, sehingga secara politik memang mulai kehilangan waktu untuk itu. Nah, dikatakan juga bahwa sebetulnya dalam dinamika politik yang sekarang ini terjadi di Partai Golkar ada upaya untuk menggoyang
Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Nah, benarkah begitu? Kita akan lihat jawabannya sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, Bincang Pagi segera kembali. Ya, langsung saya akan tanyakan ke Bang Zainal nih. Bang Zainal, dalam dinamika yang sekarang ini terjadi di internal Partai Golkar, benar tidak sih sebetulnya bahwa ada upaya untuk menggoyang posisi Abu Rizal Bakri sekarang ini? Sebenarnya tidak benar ada upaya menggoyang posisi Abu Rizal Bakri. Yang dipersoalkan adalah pergantian kepengurusan sesuai dengan periode yang ada di anggaran dasar. Kebetulan ketua umumnya kan Abu Rizal Bakri. Jadi fokus seolah-olah Abu Rizal Bakri yang diserang. Tidak begitu. Nah, yang saya ingin katakan bahwa tadi saya ingin jawab mengapa persoalan posisi ketua umum menjadi sangat kritis dibicarakan. Pertama tadi basisnya anggaran dasar ya. Yang kedua kinerja ketua umum. Gagal menjadi capres, gagal menjadi cawapres dan memilih sebuah koalisi yang sangat tidak pas dengan posisi Golkar atau jati di Golkar sebagai pembawa suara rakyat. Nah, kekecewaan itu tidak mendorong untuk upaya menggoyang. Iya, itu kekecewaan itulah yang menjadi referensi penegakan konstitusi. Jadi kalau sekedar konstitusi mau ditegakkan mungkin lemah, karena tadi debatable. Maka ada referensi tentang tadi itu kegagalan-kegagalan. Nah, yang paling terakhir sekarang adalah keterlibatan Partai Golkar di dalam bahkan motor penggerak koalisi Merah Putih itu sebagai aktor utama politik melakukan berbagai kebijakan politik yang dirasakan oleh rakyat, memotong hak-hak konstitusional rakyat, dianggap mendegradasi demokrasi. Akibatnya kami sebagai kader Partai Golkar melihat bahwa Golkar ini bisa menjadi common enemy, musuh bersama rakyat, karena dianggap aktor utama pemotongan hak-hak rakyat. Nah, padahal itu hanya ulah seorang ketua umum saja. Nah, oleh karena itu balik lagi, ganti dong ketua umumnya. Caranya ganti, Munas. Dasarnya apa? Konstitusi. Jadi tidak jauh dari situ. Nah, saya ingin mengatakan kekuatan pergantian itu sebenarnya ada di anggaran dasar, yaitu pemilik suara. Kedaulatan partai itu ada di anggota. Anggota terbanyak itu ada di DPD 2. 560 kabupaten kota Madia itu adalah pemegang suara. Nah, ini berdasarkan masukan yang kami terima, DPD 2 juga sudah resah dengan kondisi yang tidak jelas ini. Turbulensi yang melanda Golkar ini meresahkan di bawah. Jadi, ya sangat meresahkan. Jadi mereka minta kejelasan. Oleh karena itu pertarungan untuk mendapatkan legitimasi Munas adalah lahannya di DPD 2. Kalau DPD 2 mengatakan mereka 500-an, DPD 1 cuma 33 itu nggak ada apa-apanya. Ya. Baik, nah menarik nih Mas Doli, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Zainal, saya garis bawahi bahwa besarnya peran Partai Golkar di Koalisi Merah Putih ini bisa jadi nanti menjadi musuh bersama rakyat, karena banyak juga kebijakan-kebijakan dari situ yang tidak sejalan dengan rakyat gitu. Anda memandangnya seperti apa? Pertama, kalau kita bicara soal kinerja, saya kira itu semua nanti bisa dijelaskan dan diminta pertanggungjawabannya di Munas. Ya, kinerja dari periode ini. Nah, soal kebijakan yang diambil selama ini baik atau tidak, dan kemudian dikaitkan dengan tadi apakah berkaitan dengan aspirasi rakyat apa tidak, itu saya kira kan juga debatable. Nah, kita juga punya alasan sendiri kenapa berada di Koalisi Merah Putih, ya. Dan kita juga selalu mengkomunikasikan dengan semua jajaran partai kita sampai DPD 1 dan DPD 2, dan semua mereka mendukung itu, ya. Termasuk misalnya soal keputusan kita kemarin mendukung pilkada kembali ke DPRD, karena kita melihat bahwa ada satu masa yang kita perlukan untuk moratorium, yang kita perlukan supaya kita memperbaiki bagaimana kita memahami atau mengajak masyarakat ini cara-cara berdemokrasi yang sesungguhnya. Nah, jadi banyak alasan-alasan yang juga saya kira tidak boleh juga kemudian disimpulkan itu bertentangan dengan keinginan rakyat. Rakyat yang mana? Kalau kita dengar juga soal pilkada langsung kan, ya ternyata selama ini yang ikut golput juga banyak kan begitu. Jadi itu debatable. Nah, tapi kembali ke soal yang tadi ya, soal Munas itu. Selain tadi saya jelaskan soal rekomendasi Munas, setelah itu pada saat Rapimnas kita ya,
dan penetapan program-program umum, semuanya itu mengacu pada hasil Munas ke-9 yang mengatakan periode ini adalah 2009-2015. Ya, program umum itu udah jelas dan periode kita disampaikan kemana-mana selalu 2009-2015. Nah, selama ini tidak ada tuh yang persoalkan, termasuk Bang Zainal. Kenapa baru sekarang dipersoalkan itu? Kemudian pada saat itu juga dipersoalkan oleh sebagian kawan-kawan kita 2014-2015. Nah, itu juga kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam organisasi. Misalnya di DPP kita sudah beberapa kali rapat di harian dan pleno, tetap memutuskan 2015 selesai dengan rekomendasi. Terus kemudian DPD 1 ya juga menyampaikan itu. Dan DPD 1 itu menyampaikan berdasarkan serapan dari DPD 2. Paling tidak yang saya tahu ada 4 provinsi yang saya dengar langsung dan saya bahkan hadir ya. Misalnya Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat gitu ya. Mereka tuh kumpul melaksanakan pleno diperluas dengan DPD 2 memutuskan bahwa Munas 2015. Nah, jadi saya kira kalau memang ini tadi adalah pertarungan digeser tafsir tentang konstitusi dan hasil Munas itu ke pertarungan politik, ya saya kira memang kita meyakinkan seluruh stakeholder yang ada dalam organisasi kita. Nah, caranya formal. Ya kalau tadi Bang Zainal mengatakan harus DPD 2 juga kan ada aturan mainnya. Mereka ada rapimda, ya laksanakan. Tapi sampai sekarang mereka juga mengatakan Munas 2015. Nah bisa langsung dijawab tadi pertanyaannya, mengapa baru sekarang dipermasalahkannya, bukan dari dulu-dulu, Bang Bin? Gini, saya tidak mau jawab itu. Saya ingin mengatakan begini, semua gagasan, rencana-rencana perbaikan dan penyehatan perkuatan Golkar kita setuju. Tapi kan tidak mesti Abu Rizal. Jadi bukan kita menolak rencana-rencana perbaikan ini. Developing oke, tapi tidak mesti harus Abu Rizal. Oleh karena itu untuk menguji apakah harus Abu Rizal atau tidak, ya Munas. Ya kan? Karena Munasnya itu kan yang jadi forum tertinggi untuk melakukan ritual perubahan-perubahan yang mendasar, termasuk pergantian ketua umum dan perubahan dan anggaran dasar, penyempurnaan anggaran dasar. Nah, jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan kalau dikatakan tadi kenapa baru dipersoalkan sekarang, sebenarnya bukan kenapa sekarang, ini susah mengukurnya. Kalau kami mengatakan bukan baru sekarang, ukuran sekarang juga kan tidak jalan. Yang dipersoalkan setelah muncul keresahan tentang kegagalan Partai Golkar mencapai beberapa target besar. Jadi timbul itu kan wajar. Ini kan Golkar ini kan milik banyak orang, milik banyak pikiran, tapi acuannya anggaran dasar. Nah, kalau ada kekecewaan terhadap kinerja ketua umum, nah, salurannya adalah Munas, salurannya anggaran dasar, itu yang kita mainkan itu. Baik, nah kalau Mas Jayadi melihatnya bagaimana ini dengan posisi Ical saat ini yang katanya ada upaya untuk menggoyang, benarkah seperti itu atau memang ini sebetulnya secara proses alami saja pergantian? Anda melihatnya? Iya betul, jadi kan itu berawal dari kekecewaan terhadap kinerja kepengurusan Pak Ical, terutama Pak Icalnya ya, karena tidak berhasil pertama tidak berhasil memenangkan Partai Golkar ya sebagai pemenang pemilu. Yang kedua, tidak berhasil mendudukkan Pak Ical sebagai capres. Jangankan capres, cawapres pun nggak berhasil gitu ya. Lalu setelah itu bolak-balik ke antara KMP dan KIH, kalau kita mengenalnya sekarang itu, di ujung-ujung baru berlabuh di KMP. Jadi seolah-olah bagi sejumlah kader itu kok begini, Golkar yang partai yang mumpuni, partai yang paling senior gitu, yang memiliki kapasitas jauh di atas, lebih dibanding partai-partai lain, kok tidak mampu gitu. Nah, maka kemudian persoalan dikerucutkan menjadi persoalan kepemimpinan gitu. Jadi memang kalau secara politik ya memang itu adalah ada upaya untuk mengganti kepemimpinan sebenarnya. Kalau tidak mau disebut menggoyang ya, mengganti. Nah, cuman menariknya memang di Golkar ini upaya itu dilakukan dengan cara-cara konstitusional gitu. Jadi dicari jalan konstitusionalnya yang memungkinkan. Itu sehat sebetulnya. Mungkin kalau di partai yang belum dewasa, rombongan Bang Zainal sudah keluar lalu bikin Munas sendiri misalnya kan, lalu terjadi dualisme kepengurusan.
Itu yang tapi dalam konteks ini tidak, saya kira dari sisi itu harus dihargai apa yang bisa dilakukan oleh kelompok dari yang menginginkan Munas tanda kutip dipercepat itu ya. Cuman memang lagi-lagi saya melihat memang belakangan secara politik memang kelompok dari Pak Ical tampak menguat di internal, sementara kelompok dari yang dimotori Bang Zainal itu tidak mampu masuk untuk mengganggu soliditas dari kedua kelompok yang Pak Ical ini. Antara lain karena Pak Ical berhasil menggandeng Pak Akbar Tanjung untuk bersatu dalam konteks ini. Jadi posisinya semakin kuat, makin kuat dari sisi itu secara politik. Jadi itu yang mengakibatkan upaya untuk mengganti kepemimpinan secara lebih cepat melalui Munas Oktober itu menjadi, ya kalau saya mengatakan ini gagal kan, harusnya 8 Oktober kan? Ya. Ini sudah lewat ya? Ini sudah tanggal 11 ya? Iya, 12. Sudah tanggal 12. Jadi sudah lewat 4 hari. Jadi sudah dari konteks itu sudah gagal. Tetapi memang kita nanti akan lihat ini semacam pemanasan sebetulnya menuju ke Munas Partai Golkar kapanpun itu dilaksanakan ya, entah Januari entah mungkin akhir tahun. Oke, baik. Nah, nanti juga kita akan melihat tentunya setelah misalnya ditentukan kapan Munas akan dilakukan juga kecenderungan Partai Golkar ini akan kemana? Akankah tetap berada di oposisi di luar pemerintah, tapi seberapa kuat akan bertahan? Karena kalau kita lihat tradisinya Golkar belum pernah berada di luar pemerintahan. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Ya, langsung kita sambung tadi yang saya tanyakan Mas Doli, kalau sekarang ini masih bergabung dengan KMP Golkar ya, tapi nanti ke depannya bagaimana? Sejauh mana Golkar bisa tahan nih berada di luar pemerintahan? Karena kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, belum pernah Golkar ini berada di luar pemerintahan. Ya, kalau soal kebijakan kita berada di KMP, sampai sekarang kita akan tetap mempertahankan itu. Ya, juga dalam waktu yang paling tidak kan kita sebut sebagai koalisi permanen. Paling tidak permanen itu selama 5 tahun ini, gitu ya. Nah, kalau bicara soal di luar atau di dalam, saya kira ya kita ini mau mengatakan ya bahwa janganlah kemudian stigma bahwa Golkar itu tidak bisa hidup kalau tidak dalam pemerintahan itu terus dipertahankan, gitu ya. Pilihan politik bagi setiap partai, termasuk Golkar, itu kan boleh saja berada di dalam atau di luar. Jadi jangan kemudian dijudge bahwa Golkar ini kalaupun tidak pernah selama ini berada di luar pemerintahan, maka Golkar akan habis, kata begitu. Ya. Bahkan sekarang kan sebetulnya ya kayak tadi ada kesan yang negatif juga ya, kalau kemudian tiba-tiba Golkar masuk lagi, wah inilah ciri khas partai politik yang tricky, yang licin, tidak bisa jauh-jauh dari kekuasaan, gitu kan, ya? Itu kan nggak bagus juga buat partai kita gitu. Jadi kita ingin membangun image baru ya, bahwa Golkar ini siap survive dimanapun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Tapi sejauh ini kontrak politik dengan KMP sejauh mana mengikat Partai Golkar sendiri? Ya, sejauh ini kita permanen. Permanen itu pengertiannya selama 5 tahun, dan itu kan semuanya sudah dijelaskan secara rinci visi program kita ke depan seperti apa. Untuk posisi-posisi yang ditawarkan, apakah sudah selesai dibicarakan sampai terakhir kemarin di parlemen saja, ya, atau ada yang akan datang? Sebenarnya kita bukan dalam konteks membicarakan bagi-bagi posisi dan seperti itu ya. Kemarin kan memang momentumnya seperti itu ya. Momentumnya kita menghadapi harus memilih pimpinan DPR, harus memilih pimpinan MPR gitu. Dan alhamdulillah kita tetap solid di situ. Itu yang membuat kita menang. Tapi dasarnya bukan karena ada momentum bagi-bagi posisi dan segala macam, tidak. Jadi kita punya visi dan pandangan yang sama. Terus kemudian nanti mau kita terjemahkan dalam program-program yang itu saya kira untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Oke, Mas Jayadi melihatnya bagaimana nih? KMP itu permanen kalau ada Golkar di situ. Kalau nggak ada lagi Golkar, kalau Golkar ya, sudah hengkang, ya nggak ada lagi KMP kan? Tidak permanen jadinya maksudnya? Ya nggak ada lagi koalisinya, bubar kan kira-kira gitu. Nah, Anda membaca kemungkinannya bagaimana nanti? Nah, itu akan terjadi kalau Pak Ical terpilih lagi.
ya kalau Pak Ical terpilih lagi, karena kalau orang yang di-endorse oleh Pak Ical belum tentu sekuat Pak Ical ya, ya untuk mempertahankan itu. Nah, karena itu menurut saya bagaimana dinamika Golkar pasca pelantikan Jokowi nanti itu akan tergantung menurut saya kepada 3 hal. Ya, pertama saya melihat gini, Golkar ini kan dulu awal-awalnya Golkar ini sangat tergantung militer. Kemana militer pergi, Golkar kita bisa membaca arah politik Golkar. Setelah itu Golkar itu tergantung pada birokrasi dan Pak Harto. Jadi kemana Pak Harto mengatakan sesuatu, kita bisa baca Golkar kemana. Birokrasinya juga Golkar akan cenderung kita anggap lebih dekat dengan birokrasi itu. Jadi nah sekarang itu Golkar itu tergantung kepada figur-figur yang ada di sana. Figur-figur di dalam Golkar, dalam maka figur mana baik. yang terpilih itu nanti akan menentukan. Kalau Pak Ical lagi mungkin akan ke sana. Yang kedua, persoalan seberapa besar hasrat untuk tetap berada di birokrasi di pemerintahan itu masih kuat. Kalau kita lihat dari pengesahan undang-undang pilkada dan termasuk undang-undang MD3 sebelumnya, kalau langkah-langkah Golkar terakhir, kita melihat itu adalah strategi Golkar untuk menguasai, antara lain ya, menguasai birokrasi di daerah, pemerintahan daerah. Itu berarti nafsunya masih cukup baik. besar. Nah, tadi dikatakan juga jika Pak Abu Rizal Bakri kembali yang memegang jabatan Ketua Umum. Nanti kita akan tanyakan juga bagaimana kemungkinannya jika Abu Rizal Bakri kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Nah, Bang Zainal, nanti kalau memang ternyata tidak seperti yang diharapkan bahwa Rapimnas mengatakan bahwa Munas akan diselenggarakan tahun depan, apa langkah yang akan ditempuh? Oh iya, begini, dari kelompok kami yang kelompok Golkar Penegak Konstitusi sampai hari ini terus-menerus berjuang. Sekalipun dikatakan Saudara Jayadi ada daluarsa atau terlambat, tidak. Karena pada tanggal 9 kita memberikan lagi kesempatan kepada Abu Rizal Bakri supaya membentuk panitia Munas selama-lamanya 2 minggu. Nah, sampai hari ini pun kita melakukan konsolidasi komunikasi DPD 2 karena kita minta yang saya katakan tadi, kekuatan kedaulatan anggota terbanyak ada di DPD 2. Nah, jadi tinggal sekarang sejauh mana keberhasilan kita bisa mempengaruhi DPD 2 sebagai barisan penegak konstitusi Golkar. Karena kalau tidak dihargai, tidak ditegakkan konstitusi, partai ini tiap saat bisa berubah berdasarkan kolektivitas subjektif yang berkumpul. Ulur seperti itu. Baik. Nah, Mas Doli melihatnya bagaimana? Bagaimana untuk merangkul semua elemen Golkar ini supaya nanti soliditasnya tetap terjaga ke depannya? Ya, pertama ini kita anggap dinamika yang saya kira pasti 5 tahun sekali bisa terjadi ya, karena kita mau menjelang Munas gitu. Tetapi yang kita inginkan semua adalah bahwa pertama, ini semua kita arahkan untuk kebaikan dan kepentingan partai kita, Partai Golkar. Jadi kita harus tetap menjaga keutuhan, jangan sampai ini memunculkan perpecahan yang jauh gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memang ini semua dinamika ini disalurkan dalam mekanisme organisasi yang sudah diatur dalam organisasi kita, termasuk dalam konstitusi kita. Jadi DPD 2 silakan memakai haknya melalui Rapimda, DPD 1 juga seperti itu, DPP juga melakukan itu. Nah, hanya dengan itu saya kira kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Mas Jayadi, terakhir penutup. Saya kira bisa kita perkirakan Munas nanti akan sangat dinamis ya, sangat keras mungkin malah pertarungan antar faksi di dalamnya. Nah, juga ada faktor ketiga yang menentukan langkah Golkar ke depan. Selain faktor figur yang terpilih, kemudian keterikatan mereka dengan birokrasi, faktor ketiga adalah seberapa kuat upaya dari pihak luar Golkar, dalam hal ini pihak Jokowi JK untuk menarik Golkar ke koalisi mereka. Nah, kalau itu karena bisa saja terjadi penolakan di koalisi Jokowi JK terhadap masuknya Golkar ya. Kalau misalnya PDIP masih marah dengan soal di pemilihan pimpinan MPR DPR kemarin belum bisa berdamai begitu ya. Tapi itu akan menentukan dinamikanya ke depan. Baik, kita akan lihat nanti kemana ini muara dari dinamika yang ada di Partai Golkar. Kita akan sama-sama saksikan nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi. Kita harus akhiri perbincangannya, dan pemirsa, itulah
akhir dari perbincangan kami hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Gilang Aina pamit. Sampai jumpa.